kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Apakah ada implikasinya ke arah sana, Bung Saur? Jadi mengingat gini, bahwa kesaksian Hayat ini sangat dijadikan menjadi kesaksian menersangkakan para tersangka termasuk terpidana yang saat ini sudah ada di masa tahanan. otomatis, karena saya bilang kan kembali ini dari awal kasus ini dari DPO peristiwa 2016. Jadi semua itu diuji. Jadi dari dakwaan kemudian diuji, tanya jawab, persidangan saksi dan lain-lain. Putuslah 11. Oke, sementara yang polisi yakin sendiri ya bahwa dari 3 DPO itu hanya 1. Ya kan? Nah, terlepas tadi Fitra bilang diralat yang sejauh ini, makanya saya juga masih dengar, saya juga bantah saudara Benny Mamoto belum pernah mereka kemudian membantah bahwa itu fiktif. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya loh, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya ini anak polisi. Ya, saya anak polisi. Waktu saya minta supaya Sambo dipecat, banyak tadinya awalnya curiga sama saya, benci polisi. Tapi saya declare di depannya Abraham, semua pimpinan polisi itu sangat bertanggung jawab kepada saya. Makna sekarang juga begitu. Saya selalu bilang, analoginya begini loh. Kalau kita sayang sama teman kita udah tahu teman kita ini salah, bukan kemudian kita biarkan. Kita ingatkan. Nah, dalam konteks ini, ketika saya diminta sebagai praktisi hukum, yang saya bilang, karena memang Direkrimum lah mengatakan dari 3 itu 2 itu fiktif dan tidak ada. Ini yang saya bilang dari awal yang mengatakan bahwa melegitimasi kasus ini fiktif. Jangan sampai lagi ada Peggy, berapa ratus energi kita, Bram, akibat kasus Vina. Berapa kali liputannya Abraham kemudian ke lapangan. Berapa lama jam kantor saya yang sekarang harus juga jam kantor saya berdiskusi soal ini. Semua satu bangsa kita sekarang sibuk dengan ini, bukan juga hanya jurnalis. Nah, itu sebabnya menurut saya kita harus hati-hati ini. Saya mengatakan ini pendapat saya pribadi, semoga Pak Sigit dengar. Dengan menangnya pra-peradilan ini semua dimenangkan, dan sampai itu tidak hanya pada kepolisian, tetapi juga jaksa ikut berdarah-darah karena sudah ikut mendakwa tanpa dia penelitiannya bagus. Hakim juga ikut berdarah-darah. Nah, satu-satunya itu yang saya bilang kemana-mana, stop sementara penyidikan ini, beri kesempatan yang 7 sekarang ini melakukan TK, sehingga apapun hasilnya nanti kita tunggu. Analisis saya kemungkinan besar seperti kasusnya Peggy ini. Artinya kembali ke titik nol, kembali ke pokok perkara tahun 2016. Kalau perkara ini di stop, yang akan menjadi korban adalah... Bukan di stop, ditunda dulu. Yang pertama korban almarhum Vina dan keluarga almarhum Eki. Artinya apa? Ingat loh, bukan hanya yang kita bahas terkait dengan terpidana tersangka, kita harus mengutamakan korban di sini. Korbannya siapa? Ya, yang meninggal ini, yaitu almarhum Vina dan Eki. Kalau perkaranya di stop, saya kurang setuju. Mohon maaf Bung Saur ya, kita berbeda pandangan. Karena apa? Karena mereka juga butuh keadilan. Makanya saya mendukung kepolisian agar perkara ini diungkap. Terkait dengan... Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya tidak perlu terburu-buru. Yang paling penting adalah membuktikan ataupun menemukan suatu hal yang ilmiah ataupun saintifik untuk betul-betul menunjuk ataupun menyalahkan siapa yang betul-betul terlibat dalam kasus ini. Tidak ada yang terburu-buru. Saya sebenarnya respon. Tadi saya dengar dari... Ya, buktinya Polda Jawa Barat itu sudah dikoreksi melalui pra-peradilan dan... Saya dengar tadi kesaksian oleh Polda Jawa Barat. Saya dengar sendiri. Ya. Baru saya tahu namanya Sukaisi kalau tidak salah. Dia bilang begini, ibunya Vina. Kalau nggak salah Sukaisi namanya. Ya. Baru tadi saya dengar. Dia bilang dia sangat berbahagia atas lepasnya Peggy. Nah, saya bayangkan gini loh, Bro. Dari sisi perspektif dari korban yang dibilang dari Fitra tadi, bayangkan Vina sudah meninggal, minta maaf, dan Eki, kita tentu bersedih karena dua anak bangsa, saudara sebangsa kita hilang begitu saja tanpa tahu pembunuhnya pasti kita. Tapi sebaliknya Fitra, kalau sampai 2 saudara kita ini terbunuh, tapi ada lagi korban yang sebenarnya tidak pelaku, bagaimana beratnya beban keluarga daripada Vina dan Eki? Perspektif saya seperti itu.
artinya sudah yang pembunuh nggak ketahuan, tapi ada orang yang menderita. Menurut saya nggak fair juga kepada keluarganya Menanggung Vina beban dan dosa Ricky. yang bukan ya perbuat. Oh iya dong, itu yang dibilang tadi. Saya dengarkan karena saya ikuti peradilan. Saya sangat senang kalau bukan Vegi, tetapi yang dibilang Fitra. Anak saya hilang, tolong polisi juga cari siapa sesungguhnya gitu loh. Nah, mau saya katakan begini loh. Tentu pasti seperti tadi bilang, kenapa kita bilang sementara ditunda dulu bukan berarti kita tidak cari, tetapi bahwa keluarganya Vina dan Eki akan menjadi triple korban kalau sampai orang dituduh yang tidak pelaku gitu loh. Oke, Bung Jadi Fitra. saya kira ini terlalu cepat kita simpulkan bahwasannya yang dituduh itu bukan pelaku, karena kita harus percaya kepada proses peradilan kita. Ada proses pemeriksaan, persidangan, dan diuji apakah yang bersangkutan pelaku atau tidak. Itu nanti di pokok perkara saya kira. Dan ini juga peradilan ini bukan menyangkut pokok perkaranya, apakah dia benar melakukan tindakannya, bagaimana caranya, bukan itu yang dibahas. Di dalam peradilan ini hanya membahas tentang syarat formilnya. Apakah seperti tadi surat panggilannya, apakah ada panggilan sebagai calon tersangka, apakah ada surat penyitaan terkait dengan Pranatanya, barang Mas bukti. Iya, syarat-syarat itu dulu yang administrasinya ini yang dia apa. Kalau masalah benar atau tidaknya dia pelaku itu melakukan itu nanti di pokok perkara. Namanya juga pra peradilan. Artinya apa? Kita juga jangan menyimpulkan bahwasanya terlalu dini yang bersangkutan bukan pelaku atau tidak. Kita serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan ini. Kita percayakan kepada penyidik. Artinya ada sistem yang mengkoreksi ini. Oke. Pengadilan negeri mengkoreksi melalui pra peradilan. Artinya ada sesuatu hal yang kurang syarat formilnya, yaitu terkait dengan panggilan tadi. Tapi gitu. lepas dari itu, terlanjur tahan yang namanya Peggy Setiawan. Dalam hal ini, tidakkah kemudian yang bersangkutan punya hak-hak dalam hal ini yang sudah menjadi tahanan pada prakteknya pra-peradilannya dimenangkan oleh Oke. pihaknya? Terkait dengan penahanan itu sudah jelas diatur dalam pasal 24 KUHP. Dan terkait dengan sprindik itu diatur dalam pasal 109 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Apabila memang penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sah, saya kira dua alat bukti yang cukup juga. Apabila memang penyidik berkeyakinan yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana, itu adalah hak subjektivitas daripada pihak penyidik. Mungkin dari subjektivitas penyidik menganggap agar tidak terjadinya menghilangkan barang bukti, Lari dan agar tidak sebagainya. melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, negara telah mempersilahkan ataupun menyiapkan ruang untuk itu melalui pra peradilan diuji. Nah, kalau memang sudah diuji seperti yang kita lihat ini, dinyatakan syarat formilnya belum terpenuhi seperti panggilan tadi sebagai calon tersangka, itu sah-sah tinggal diperbaiki oleh penyidik, nggak ada masalah. Oke, Bang Saur, kalau Anda jadi Peggy akan seperti apa? Jadi gini loh, ini harus kita, karena ini edukasi hukum, proses penetapan namanya hukum formil. Ya. Oke, materinya itu kan material, tapi jangan salah. Yang mana lebih sakral, hukum materialnya kah, hukum formilnya? Sama-sama sakral. Ya. Makanya tadi putusan MK, putusan pra peradilan itu, dia menuntut putusan MK bahwa harus dipanggil dulu calon tersangka, baru setelah itu tetapkan tersangka. Ini kan kebalik, tersangka dulu, kemudian baru diperiksa. Bayangkan itu formilnya yang tadi pemeriksaan. Tapi jangan salah, akibat tidak becus dalam penerapan hukum formilnya yang tadi administrasinya bahasanya apa? Nggak tertib. Tetapi risikonya yang saya bilang, kemudian Peggy Setiawan, saudara kita sebangsa, ya, bahwa sekalipun dia seorang kuli bangunan, yang dia adalah punggung keluarga. Kalau kita dengar sama Fitra bahwa dengan 200.000 setiap minggu untuk membantu adiknya, kan hak perdananya kan mati sekarang. Itu yang kita bilang bahwa tidak boleh serampangan untuk apa namanya itu juga Menetapkan diikuti tersangka. oleh peradilan atau di hakim tunggal. Apalagi kita penegak hukum, sekalipun dia diduga atau didakwa atau ditersangkakan, tetapi hakikat dia sebagai manusia melekat hak ajasi manusia yang kepada dia nggak boleh dikurangi begitu saja. Menurut Anda Peggy akan mendapatkan haknya tidak? Saya pikir dalam putusannya itu kan tidak hanya disebut bahwa dia harus membayar administrasi. Betul. Tetapi menurut saya adalah adil karena ada kerugian material misalnya gini, otomatis dia nggak kerja kan. Oke. Nah saya pikir itu, tetapi juga fair tadi putusan pengadilan bahwa termohon juga harus mengembalikan Oke. nama baiknya, apakah makna mengembalikan harga dirinya dia tentang kerugian perdatanya, kemudian nama baiknya, tetapi juga saya kira sah supaya apa? Memberikan pembelajaran. Jadi kalaupun saya kembali mengatakan ini bukan kita kayak main badminton, bahwa menang dan kalah, enggak. Putusannya demi keadilan, bukan demi kemenangan dan kekalahan.
Jadi demi keadilan apapun output namanya putusan, itu sebab saya bilang polisi terselamatkan, tetapi harus kita kejar jaksa, kemudian juga hakim yang juga ikut menyidangkan kasus yang 11 pada tahun 2016. Peggy Setiawan pada prakteknya dibebaskan. Siapa kira-kira Peggy Peron? Kan kemarin juga Polda pernah menyampaikan bahwasannya salah satu yang dimaksud mereka itu ada memiliki tato bintang dan lain-lainnya. Tentunya itu kan diuji juga oleh pihak kepolisian melalui scientific evidence. Nah, mereka telah melakukan seperti uji poligraf, tes kebohongan, uji psikologi dan lain-lainnya. Saya kira itu merupakan suatu petunjuk juga terkait dengan yang bersangkutan ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron, kan gitu. Nah, tinggal inilah yang menjadi persoalan daripada tugas dan tanggung jawab penyidik itu untuk mengungkap dengan bukti yang sebanyak-banyaknya. Karena dari salah satu alat bukti saja itu sudah ada dari keterangan saksi-saksi. Tunggu, Anda masih meyakini Peggy Setiawan ini Peggy Peron? Terkait dengan meyakini ini itu adalah ranah penyidik. Iya. Kan begitu. Artinya apa? Penyidik Kan bisa saja Peggy Peron itu ternyata orang yang lain. Pada akhirnya kan sudah dikoreksi hari ini. Kalau mengenai itu, ya itu masuk dalam ranah pokok perkara, bukan ranah pra peradilan lagi. Seperti itu, Bung Abraham. Oke, Bung Saur, Anda meyakini Peggy Peron ini benar-benar eksis atau sesungguhnya Anda kembali kepada pemahaman Anda bahwa sesungguhnya itu adalah fitnah? Saya kembali saya bicara analisis hukum saya. Iya. Artinya ketika saudara dari Krimun Polda Jawa Barat mengatakan dari 3-2, 2 itu adalah fiktif, dan yang satu menurut dia benar, ternyata ditolak pengadilan. Ya logika hukum saya mengatakan bahwa Peggy yang mereka sebutkan itu adalah fiktif. Sebenarnya putusan yang hari ini terlepas ini adalah pra peradilan. Ini adalah momentum, kasihan loh anak-anak ini, anak-anak Cersei ini bisa kasus Sambo loh. Ini akan banyak kemudian melakukan obstruction of justice, akan banyak dijerat hanya karena kita mau paksakan. Padahal Kapolri Pak Sigit sudah mengatakan dalam kasus Vina Eki, saintifik itu adalah tidak ada, bahkan dia secara terang benderang. Nah, maksud saya ngapain lagi kita paksa kasihan? Misalnya kasus Afif menyasar kawan-kawan kepolisian, kemudian soal Satgas Judi Online yang juga leading dalam penindakan adalah teman-teman di polisi. Banyak sekali PR kita, kenapa nggak kita fokuskan dulu? Kita mengatakan bukan kemudian ini jadi tidak ada, demi keadilan. Bahwa ada masalah yang 3 ini ternyata udah diuji itu gagal, tapi ada yang saya bilang itu satu kesatuan karena pasal 55, mereka bersama-sama hentikan sementara ini, dorong yang 7 itu untuk PK dan menanti itu seperti sekarang ini. Tembakau sintetis yang siap diedarkan. Ini kelihatannya belum dimasukkan ke dalam drum, tapi kalau kita mau lihat lebih dekat, ini dia yang ada di drum. Seperti ini.